Mobil Ketua Relawan Prabowo Gibran di Sulsel ditembak OTK. Fahri Hamzah emosi. Dorong polisi investigasi teror ini jangan dibiarkan. Usut dan ungkap tuntas siapa pelakunya, ya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap keluar sebagai pemenang, ya. Hati-hati provokasi, ya. Setiap konflik yang terjadi di Indonesia ada hubungannya dengan apa yang direncanakan oleh orang lain di tempat yang lain. Karena itu aparat penegak hukum secara imparsial harus bekerja secara teliti dalam dan menganalisa kejadian apakah ini gitu. Itu diakibatkan oleh semacam logam bulat, ya, yang berdiameter 1 mm dan itu sudah dilakukan pengecekan. Itu diakibatkan adanya semacam logam bulat yang ditemukan di lokasi TKP kerusakan. Ini masih kita lidik, ya, dari unit reserse dibantu oleh Dikap dengan Polda itu melakukan penyelidikan dan meminta daripada CRA daripada CCTV BRI. Kapolres Bantaeng AKBP Edward Jaki T. Umbu Kaledi menyebut pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Saat ini Satreskrim Polres Bantaeng masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi. Ini adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab. Kita sampaikan kepada polisi, sudah perintahkan, sudah Kapolri untuk tegas, tidak ada kompromi dalam melakukan tindakan di lapangan. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Reskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Relawan Prabowo Gibran di Sulsel mendapat teror. Juru bicara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, mendorong polisi melakukan investigasi. Dikabarkan bahwa mobil milik Jabal Nur, Ketua Tim Garda Prabowo Gibran di Bantaeng, Sulawesi Selatan, diserang oleh orang tak dikenal atau OTK. Kita serahkan ke polisi saja untuk investigasi, jawab singkat Fahri usai bertemu kader Gelora di Banyuwangi, Senin 15 Januari 2024. Seperti dilansir dari Detik Sulsel, insiden penembakan ini terjadi di halaman kantor BRI unit Bonto Manai, Kecamatan Bisapu, Bantaeng, Kamis 11 Januari malam pukul 22.30 WITA. Insiden ini telah dilaporkan ke kepolisian. Polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Dugaan awal pelaku menyerang mobil Jabal Nur dengan ketapel. Berdasarkan olah TKP itu bukan pakai senjata, pakai ketapel, kata Kapolsek Bisapu Bantaeng Ibtu Paulus, Minggu 14 Januari. Pihaknya menduga pelaku penyerangan itu berasal dari kelompok yang kerap melakukan tawuran di Bantaeng. Tidak menutup kemungkinan pelaku perusakan adalah kelompok atau geng pemuda yang biasa melakukan aksi tawuran kelompok, ujarnya. Paulus mengatakan di lokasi sekitar kejadian memang kerap terjadi perang kelompok. Hal itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Menurut informasi di sana, saya dengar dari masyarakat biasa memang ada tawuran di situ dulu, ucapnya. Pihaknya sudah turun olah tempat kejadian perkara atau TKP. Paulus menegaskan mobil rusak bukan karena penembakan dari senjata api. Kasus perusakan itu terjadi diduga dengan cara pelaku melontarkan ketapel dengan peluru berukuran besar 13 mm hingga mengenai kaca bagian belakang mobil, terang Paulus. Pihaknya pun sudah mengamankan steel ball atau agel yang diduga peluru dari ketapel yang dilontarkan terduga pelaku. Saksi di lokasi juga tidak mendengar bunyi letusan di lokasi. Paulus mengatakan pihaknya masih mendalami peristiwa tersebut. Penyidik juga akan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, termasuk di salah satu bank terdekat. Jadi hari Senin 15 Januari saya mendetail buka CCTV karena di situ mulai tanggal 7 Januari mobil terparkir sampai tanggal 12 baru dilaporkan ada kejadian begini, bebernya.
Polres Bantaeng menyelidiki kasus dugaan penembakan terhadap mobil Ketua Relawan Prabowo Gibran. Dari hasil olah TKP ditemukan logam berbentuk bulat yang diduga menjadi penyebab lubang di kaca mobil. Sebelumnya, mobil Ketua Relawan Garda Prabowo Gibran Sulsel diduga dirusak orang tak dikenal saat parkir di halaman bank. Kaca mobil pecah dan berlubang akibat diduga terkena proyektil peluru. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ari Dono, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan mobil milik relawan Garda Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan. Mantan Wakapolri tersebut juga meminta pihak kepolisian mengungkap latar belakang motifnya. Ditegakkan hukum itu kalau memang terbukti bersalah dan apa latar belakang akan diungkap polisi. Di Kartanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2024. Aridono menilai hal tersebut mesti diungkap karena menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Semua masalah-masalah hukum harus sampai tuntas, katanya. Sebagaimana diketahui, mobil milik Ketua Tim Relawan Garda Prabowo Gibran, Jabal Nur, ditembak orang tak dikenal pada Sabtu 13 Januari 2024 kemarin. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 WIB ketika mobilnya tersebut sedang diparkir di depan kantor Bank BRI Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Saat peristiwa penembakan terjadi, kata Jabal, di dalam mobil tersebut tidak ada orang sebab dirinya tengah menunaikan ibadah sholat subuh, sementara adiknya sedang menarik uang tunai di ATM. Jabal mengaku telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dia menduga peristiwa ini berkaitan dengan politik, lantaran dirinya juga merupakan calon anggota legislatif alias caleg. Sampai sekarang masih panik dan trauma saya, tapi saya serahkan semua ke polisi. Saya juga janji akan memaafkan pelakunya, tapi yang penting dia menyerahkan diri dan akui perbuatannya, katanya. Sebagaimana diketahui, mobil milik Ketua Tim Relawan Garda Prabowo Gibran, Jabal Nur, ditembak orang tak dikenal pada Sabtu 13 Januari 2024 kemarin. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 WIB ketika mobilnya tersebut sedang diparkir di depan kantor Bank BRI Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Saat peristiwa penembakan terjadi, kata Jabal, di dalam mobil tersebut tidak ada orang sebab dirinya tengah menunaikan ibadah sholat subuh, sementara adiknya sedang menarik uang tunai di ATM. Jabal mengaku telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dia menduga peristiwa ini berkaitan dengan politik, lantaran dirinya juga merupakan calon anggota legislatif alias caleg. Sampai sekarang masih panik dan trauma saya, tapi saya serahkan semua ke polisi. Saya juga janji akan memaafkan pelakunya, tapi yang penting dia menyerahkan diri dan akui perbuatannya, katanya.